Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Noresna Elisa. Kali ini kita akan membahas bab statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, sampai dengan penarikan kesimpulan. Pada video kali ini itu akan belajar bagaimana cara menyajikan data. Nah, di dalam statistika itu ada beberapa istilah yang harus diketahui, yaitu data. Data itu adalah kumpulan keterangan-keterangan dari suatu kejadian atau objek. Kemudian ada juga datum. Datum itu adalah masing-masing keterangan dari data. Nah, data ini terbagi menjadi dua. Data kuantitatif itu data berupa bilangan atau angka. Misalnya data nilai siswa ujian matematika kelas 12. Nah, itu disebut dengan data kuantitatif karena datanya berupa angka. Kemudian ada juga data kualitatif. Nah, kalau data kualitatif itu datanya berupa sifat atau gambaran kualitas. Misalnya pelajaran favorit dari kelas 10. Nah, itu adalah data kualitatif atau biasanya bisa juga kita bedakan. Kalau data kuantitatif itu datanya berupa angka-angka, kalau kuantitatif itu datanya bisa berupa kata atau kalimat. Kemudian ada juga istilah populasi. Nah, populasi itu adalah keseluruhan objek yang menjadi sumber data. Kemudian sampel. Sampel itu adalah bagian dari populasi yang dapat menggambarkan sifat atau ciri populasi tersebut. Penyajian data sangat penting supaya data mudah dipahami dan mudah disimpulkan. Ada beberapa bentuk penyajian data, diantaranya adalah sebagai berikut. Ada dalam bentuk tabel atau daftar, atau diagram atau grafik. Nah, diagram atau grafik ini terbagi menjadi 7. Ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang daun, diagram kotak garis, histogram dan poligon frekuensi, dan ogive. Untuk lebih memahami, coba perhatikan contoh penyajian data berikut. Yang pertama, bentuk tabel. Misalnya ada tabel lulusan SMKN 1 Gambut yang melanjutkan ke perguruan tinggi periode 2015-2020. Nah, coba lihat, dengan adanya penyajian data dalam bentuk tabel itu sangat memudahkan kita memperoleh informasi. Misalnya kita ingin tahu pada tahun 2018 berapa orang yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, di sini bisa dilihat kalau 2018 itu ke perguruan tinggi negeri ada 44 orang, ke perguruan tinggi swasta ada 40 orang. Artinya berjumlah 84 orang yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, yang berikutnya bentuk diagram atau grafik. Seperti di awal tadi, kalau bentuk diagram atau grafik ini kan terbagi menjadi 7 bagian. Jadi yang pertama akan kita beri contoh untuk yang diagram batang. Nah, dari kata-katanya sendiri itu dapat dilihat dengan jelas kalau nanti bentuknya adalah berbentuk batang. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Di sini ada diberikan data hasil panen padi di Kecamatan Gambut periode tahun 2003 sampai 2007. Itu diberikan dalam bentuk tabel berikut. Nah, ini bagaimana kita buat diagram batangnya. Oke, kita buat dulu garis horizontal, kemudian garis vertikal. Nah, horizontal bisa kita pakai untuk tahunnya. Jadi bikin 2003, 2004 sampai dengan 2007. Kemudian untuk garis vertikalnya itu adalah untuk hasil panen padinya. Nah, ini skalanya harus sama ya. Ini memakai ribuan. Berarti skalanya untuk 1000, kemudian 2000, 3000 sampai dengan 6000. Iya.
Nah, ini coba kalian lihat, kalau untuk tahun 2003 itu 1400, maka tariklah garis di 1400, baru dibikin dengan diagram batang seperti ini. Tahun 2004 itu nilainya 2000, maka ditarik garis 2000 ke 2004. Nah, dan seterusnya dengan proses yang sama, maka didapatkanlah diagram batang seperti berikut ini. Ini dinamakan diagram batang vertikal. Nah, diagram batang ini bisa disajikan dengan dua macam, bisa diagram batang vertikal atau diagram batang bentuk horizontal. Jadi cara membuatnya sama saja. Yang kedua yaitu diagram garis. Dari kata-katanya sendiri itu bisa ditebak berarti bentuknya garis. Untuk lebih jelas perhatikan contoh berikut. Misalnya diberikan data nih, kendaraan bermotor yang melanggar lalu lintas di wilayah Polsek Gambut pada tanggal 17 Juni 2020 diberikan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi ada waktu dan ada banyak kendaraan yang melanggar. Nah, ini kita bikin diagram garisnya. Bagaimana caranya? Perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, bikin dulu seperti biasa dua buah garis, garis horizontal dan garis vertikal. Nah, garis horizontal kita pakai sebagai waktunya, kemudian garis vertikal kita pakai sebagai banyak kendaraannya. Nah, waktunya dari pukul 6 sampai pukul 18. Ingat ya, skalanya harus sama karena ini juga per 2 jam. Kemudian banyak kendaraan juga kita beri skala yang sama. Ini mengambil skalanya 4 di setiap ininya, maka 4, 8, 12, 16, dan 20. Nah, tinggal kalian tentukan pada pukul 6 itu ada di titik 0 ya, karena tidak ada kendaraan yang melanggar di pukul 6. Kemudian pukul 8 berarti ada di titik 14. Nah, kasih titik aja di angka 14 ya. Kemudian tapi pada pukul 8. Kemudian pukul 10 itu banyak yang melanggar ada 18, berarti 18 itu antara 16 sampai 20 itu 18. Kemudian pukul 20 ada 20 kendaraan yang melanggar dan seterusnya sampai pukul 18. Sudah kalian kasih titik di setiap frekuensinya atau di setiap banyak kendaraannya, maka tinggal kalian tarik garis lurusnya. Nah, maka inilah disebut dengan diagram garis. Yang berikutnya itu adalah diagram lingkaran. Nah, ini diberikan data cara murid SMKN 1 Gambut datang ke sekolah. Jadi ya kita lebih mudah kan kalau disajikan dengan tabel. Perhatikan ini kalau kita rubah bentuknya dalam diagram lingkaran. Nah, ada yang harus diketahui untuk membuat diagram lingkaran itu kalau kalian menggunakan derajat, maka seluruh lingkaran itu berarti pusatnya 360 derajat. Tapi kalau nanti menggunakan persen, berarti seluruhnya itu adalah 100%. Maka ini harus dicari dulu. Kalau untuk menggambar itu lebih mudah ke derajat. Nanti kan menggambarnya menggunakan busur derajat. Nah, kita cari untuk pejalan kaki, untuk yang jalan kaki itu ada berapa derajat, maka ada 244 dibagi jumlah siswanya 480 dikali dengan 360 derajat, maka didapatkanlah 183 derajat. Cari itu masing-masing yang bersepeda berapa derajat, yang taksi itu ada 72 derajat, kemudian yang naik motor itu ada 45 derajat. Nah, ketika sudah kalian dapatkan hasilnya, maka tinggal menggambarkan dengan busur derajat. Nah, maka ini bisa dilihat contoh gambarnya. Ini disebut dengan diagram lingkaran. Berikutnya itu adalah diagram batang daun. Penyajian data dengan diagram batang daun itu adalah dengan memecah setiap datum menjadi dua bagian, yaitu digit pertama dari datum merupakan batang dan digit berikutnya merupakan daun. Perhatikan nih kalau diberikan data nilai tes matematika untuk 20 siswa. Nah, bagaimana ini kita sajikan dalam bentuk diagram batang daun. Sebaiknya
datanya kalian urutkan terlebih dahulu untuk memudahkan menyusun menjadi diagram batang daun. Dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Nah, ini adalah diagram batang daunnya. Digit pertama itu untuk batang dan digit kedua untuk daun. Perhatikan nilai terendah ada 42, maka di batang itu untuk puluhan dan di daun untuk satuan. Jadi 42. Kemudian 56. 56 ada 2, maka di batang 5, di daunnya 6-nya juga ada 2. Jadi 6, 6 dan ada 58 dan seterusnya. Saya kira sangat mudah untuk dipahami. Ya, yang berikutnya itu diagram kotak garis ya. Diagram kotak garis ini bisa juga disebut dengan statistik 5 serangkai. Karena pada diagram ini menampilkan 5 ukuran, yaitu datum terkecil, datum terbesar, kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Perhatikan contohnya, kalau suatu data memiliki nilai minimum 3, nilai maksimum 10, kuartil 15, kuartil 27, dan kuartil 38. Maka bagaimana diagram kotak garisnya? Nah, sangat mudah untuk membuat diagram kotak garis, tinggal meletakkan sesuai tempatnya. Nilai minimum 3 berada paling ujung sebelah kiri, kemudian nilai maksimum paling ujung sebelah kanan, kemudian ada kuartil 1 sesuai dengan letaknya. Kuartil 2 di tengah-tengah dan kuartil 3 sesuai apa yang diketahui di soal. Nah, selesai untuk diagram. Yang berikutnya adalah histogram dan poligon frekuensi. Histogram itu merupakan penyajian data bila data dikelompokkan dalam kategori atau kelas-kelas yang ditampilkan dalam sebaran frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Jadi sebelum membuat histogram, kalian buat dulu tabel distribusi frekuensi berkelompoknya. Nah, ini diberikan cara menyusun tabel distribusi frekuensi kelompok itu ada 5 langkah yang harus kalian lalui. Langkah yang pertama itu adalah menentukan jangkauan datanya. Jadi cari dulu tuh jangkauannya dengan rumus datum maksimum dikurang dengan datum minimum. Kemudian langkah kedua itu adalah mencari banyak kelas interval atau bisa disimbolkan dengan K. Dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N. N itu sebagai ukuran data dan K-nya bentuknya bilangan bulat. Langkah ketiga itu adalah mencari panjang kelas interval dengan rumus jangkauan data dibagi dengan banyak kelasnya. Langkah keempat itu adalah menetapkan kelas-kelas dan titik-titik tengah kelasnya. Yang terakhir, langkah kelima itu adalah menentukan frekuensi setiap kelas. Nah, ini diberikan contoh suatu data diperoleh dari 40 kali pengukuran ya. Jadi pengukurannya ini teliti sampai milimeter terdekat. Jadi diperoleh hasil pengukurannya 40 kali. Ini diberikan dari 157, 149 dan seterusnya. Bagaimana ini kita buat untuk tabel distribusi frekuensinya? Maka langkah pertama itu adalah sebaiknya kalian urutkan dulu nilainya dari yang terkecil hingga terbesar nih, dari 119, 125, 126 sampai dengan 176. Langkah pertama kan tadi mencari jangkauannya. Jangkauan itu adalah datum maksimum dikurang dengan datum minimum. Maka 176 dikurang dengan 119 itu adalah 57. Kemudian langkah kedua, apa langkah kedua? Iya, langkah kedua itu adalah mencari banyak kelas intervalnya. Dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N. Maka N-nya itu adalah banyak datanya, tadi ada 40, maka 1 ditambah 3,3 logaritma 40. Nah, maka
1 ditambah 3,3 dikali dengan 1,602. Di mana tuh dapat 1,602? Itu adalah logaritma dari 40. Bisa kalian mencarinya dengan kalkulator atau dengan tabel logaritma. Maka ingat ya, lebih kuat perkalian daripada penjumlahan. Kalian kalikan dulu 3,3 dikali dengan 1,602 dan seterusnya itu, maka didapatlah hasilnya 5,2866. Baru kalian tambahkan dengan 1. Maka hasilnya 6,2866. Ingat, tadi K-nya itu adalah bilangan bulat. Maka 6,2866 ini harus dibulatkan. Nah, untuk di sini mencari banyak interval kelas, itu cara membulatkannya adalah membulatkan ke atas ya, bukan seperti aturan pembulatan. Maka ini membulatkannya itu adalah ke atas. Artinya kalau dia lebih dari 6, maka harus kalian bulatkan menjadi menjadi 7. Kemudian langkah ketiga itu adalah apa? Mencari panjang kelas. Rumus panjang kelas adalah jangkauan data dibagi dengan K atau banyak kelas tadi ya. Maka jangkauannya data tadi kan didapat 57, kemudian interval kelasnya itu adalah banyak kelasnya, itu banyak kelasnya 7, maka 57 dibagi 7 adalah 8,1428 dan seterusnya. Nah, ingat pembulatan di sini adalah pembulatan ke atas, maka 8,1428 ini dibulatkan menjadi 9. Nah, sudah 3 langkah kita lalui dengan sangat mudah. Kemudian langkah keempat yaitu menetapkan kelas-kelas dan titik-titik tengah. Tadi pada langkah kedua kalian sudah bisa menentukan banyak kelas interval. Tadi pada langkah kedua kan diperoleh 7. Nah, jadi kalian bikin tuh kelasnya dari 1 sampai 7. Kemudian bagaimana mengisi hasil pengukuran dari interval nilai berapa sampai ke berapa. Nah, di langkah ketiga tadi kan kalian menemukan kalau panjang kelasnya ada 9, berarti kalian ambil dari nilai terendah atau datum terendah 119, nah sampai berapa supaya panjang kelas intervalnya itu 9. Maka boleh kalian hitung 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127. Oh, berarti sampai 127. Nah, jadi untuk kelas pertama itu di rentang nilainya 119 sampai 127. Untuk kelas berikutnya berarti kan dimulai dari 128. Supaya panjang kelasnya 9, maka 128 sampai dengan 136. Juga selanjutnya di kelas ketiga berarti 137 sampai dengan 145 dengan menentukannya sama saja seperti kelas yang lainnya tadi, maka kita dapatkan sampai kelas ke-7. Kemudian untuk mengisi nilai tengah. Nah, nilai tengah itu artinya nilai yang di tengah-tengah antara 119 sampai dengan 127. Atau untuk lebih gampang, boleh kalian jumlahkan 119 ditambah dengan 127 itu kan 246. 246 kalian bagi 2 itu didapatkan 123. Langkah berikutnya untuk mencari nilai tengah sama saja seperti menemukan 123 tadi, tinggal kalian jumlahkan terus dibagi 2. Nah, maka didapatkan nilai tengah untuk kelas-kelas yang lain seperti berikut ini. Selanjutnya, langkah kelima menentukan frekuensi setiap kelas. Nah, kalian tadi sudah bisa untuk menentukan rentang hasil pengukuran itu dari 7 kelas dengan panjang kelasnya 9, kemudian bisa juga tuh menentukan nilai tengah, kemudian bagaimana mengisi frekuensinya. Sehingga kalian
lihat pada langkah pertama sebelum mencari jangkauannya kan tadi sebaiknya diurutkan dulu dari datum minimum sampai datum maksimum. Nah, kalian lihat dari 119 sampai 127 itu ada berapa banyak datumnya. Tadi dari 119, kemudian ada 125, ada 126. Maka banyak datumnya itu ada 3 atau bisa kita tuliskan frekuensinya sebanyak 3. Kemudian di sini hasil pengukuran antara 128 sampai dengan 136 ada berapa banyak? Dari data yang sudah diberikan tadi itu dari 128, 128, 132, 135, 135-nya ada 3, kemudian 136. Nah, itu sebanyak 6. Jadi kalian hitung tuh nilai yang dari hasil pengukuran dari nilai berapa sampai berapa dihitung ada berapa banyaknya. Nah, ini untuk mengisi frekuensinya. Nah, dari 155 sampai 163 ada 5. Dari 164 sampai 172 ada 3 dan 173 sampai 181 itu ada 2. Nah, kalian tadi sudah bisa membuat daftar distribusi frekuensi, maka itu bisa digunakan untuk menggambar histogram dan poligon frekuensinya. Tapi sebelum menggambar, itu kalian cari dulu tepi bawah kelas dengan rumus batas bawah dikurang 0,5. Yang mana batas bawah, tadi kan dari hasil pengukuran didapatkan rentang nilai antara 119 sampai dengan 127. Yang namanya batas bawah itu yang 119. Jadi sama itu setiap kelas, maka ambil nilai yang terkecil di setiap kelas itu disebut dengan batas bawah. Jadi kalian dapatkan tepi bawah kelasnya 119 dikurang 0,5 itu 118,5, kemudian 128 dikurang 0,5 itu adalah 127,5. Lakukan sampai dengan kelas ke-7, maka kalian dapatkan tepi bawah semua kelasnya. Kemudian cari lagi tepi atas kelas dengan rumus batas atas ditambah dengan 0,5. Yang mana batas atas? Yang batas atas itu adalah yang nilai terbesar pada setiap kelasnya. Jadi tadi kan kalau di kelas pertama 119 sampai dengan 127, maka maka batas atasnya itu adalah 127. Maka kalian dapatkan tepi atas kelas itu adalah 127 ditambah dengan 0,5 dapatlah 127,5. Kemudian di kelas kedua itu batas atas 136, maka tepi atas 136 ditambah dengan 0,5. Lakukan hal yang sama sampai dengan kelas ke-7, baru kalian akan bisa menggambar histogramnya. Langkah-langkah untuk menggambar histogram, yang pertama bikin dulu garis horizontal seperti biasa, kemudian garis vertikal. Yang untuk horizontal itu dipakai untuk batas untuk tepi bawah dan atas kelas. Jadi ya, tentukan seperti ini angka-angkanya. Kemudian untuk yang vertikal itu adalah untuk yang frekuensinya. Nah, kalau di sini kita menggunakan skala 2. Nanti kalau kamu ingin menggunakan skala 1, boleh juga. Di sini kita menggunakan skalanya 2. Jadi 2, 4, 6, 8, 10 sampai 12. Kemudian tinggal kalian menggambarkannya saja ya. Diambil dari 118,5 sampai 127,5 dibikin persegi seperti kita membuat bentuk diagram batang. Nah, sudah dapat tadi kan frekuensinya antara 118,5 sampai 127,5 itu ada 3. Maka bikin sampai di frekuensi 3. Kemudian nilai tengahnya itu adalah 123, jadi bikin 123 di sini. Maka
kalian dapatkan nanti dikasih titik, nanti ya kita di terakhir yang mengasih titiknya di titik di nilai tengahnya. Nah, lakukan hal yang sama sampai dengan kelas ke-7. Nah, ini kan kelas kedua itu frekuensinya 6, maka tinggal bikin persegi atau batang itu sampai frekuensi 6. Nah, ini nilai tengahnya, maaf yang tadi kelupaan. Jadi ini nilai tengahnya itu adalah 132. Jadi taruhlah garis di tengah-tengah antara 127,5 sampai dengan 136,5. Lakukan hal yang sama itu sampai dengan kelas ke-7 dengan memperhatikan tabel frekuensi, distribusi frekuensi yang telah dibuat. Nah, seperti ini sampai selesai. Maka inilah yang disebut dengan histogram. Selesai kita membuat histogram. Kemudian apa itu poligon frekuensi? Poligon frekuensi itu kita tinggal jika tiap titik tengah sisi atas persegi panjang itu kalian hubungkan dengan garis lurus, maka itulah disebut dengan poligon frekuensi. Maka setiap titik tengahnya ini kita hubungkan nanti dengan garis lurus. Nah, lihat nih dikasih titik setiap tengah-tengahnya dihubungkan dengan garis lurus, maka itulah yang disebut dengan poligon frekuensi. Penyajian data yang terakhir itu adalah OGIF ya. OGIF. Nah, tapi sebelum menggambarkan OGIF, kalian harus membuat dulu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan juga tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Coba perhatikan, ini kan yang kalian dapatkan sebelum membuat atau membuat histogram tadi, kalian sudah bisa membuat daftar distribusi frekuensi berkelompok seperti ini. Nah, dari sini kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Hasil pengukurannya kalian ambil tepi atas kelas ya, jadi didapatkanlah 127,5, 136,5, 145,5 dan seterusnya. Nah, frekuensi kumulatif ini artinya frekuensi yang kurang dari 127,5 itu ada berapa? Kalau kalian lihat, oh berarti yang kurang angkanya, yang kurang dari 127,5, perhatikan frekuensinya itu ada 3. Kemudian lagi untuk yang kedua, 136,5 itu ya berarti nilai berapa banyak nilai yang kurang dari atau sama dengan 136,5, maka perhatikan di kelas pertama frekuensinya 3, di kelas kedua frekuensinya 6, maka berarti ada 9 yang nilainya kurang dari 136,5. Kemudian di yang berikutnya kurang dari atau sama dengan 145,5. Nah, kalian hitung tuh, atau lebih gampangnya gini aja deh, kalian tambahkan frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua ditambah frekuensi kelas ketiga. Oh, 3 ditambah 6 ditambah 10 itu sama dengan 19. Nah, dan seterusnya sampai di kelas ke-7. Kemudian kalian buat lagi satu itu distribusi frekuensi kumulatif lebih dari ya. Jadi yang lebih dari sama aja sebenarnya, tinggal yang tadi kurang dari, yang ini lebih dari. Jadi berapa banyak frekuensinya nilai yang lebih dari 127,5. Berarti kan semuanya itu lebih dari 127,5, maka seluruhnya itu adalah 40. Nah, seperti itu sudah didapatkan 2 buah tabel ini, maka kalian bisa menggambarkan OGIF-nya. Lihat. Nah, ini adalah untuk frekuensi kumulatif yang kurang dari itu sebagai OGIF positif, kemudian
Untuk frekuensi kumulatif lebih dari itu sebagai ogif negatif. Selesai semua, semoga bermanfaat, semoga mudah diterima dan mudah dipahami. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.